Mbak Pipit, apa kabar? Waalaikumsalam. Tentunya baik dong. Oke Mbak Pipit, gimana nih kabarnya dari dunia Jangan ngomong dari perkumpulan dunia ya? Kita sudah lama nggak ketemu nih kayaknya nih ya, tiba-tiba menghilang gitu. menghilang dan datang lagi Tiba-tiba sekarang sudah dengan dengan model yang berubah. mungkin bisa sedikit diceritakan gimana perjalanannya selama tidak ketemu dengan teman-teman, dengan kita-kita tentunya ya. Dia teman dugem. Dia yang ngajak saya ke dunia setan. Ya berapa tahun gak temu ya? Tahun berapa ya kita waktu awal-awal kuliah tahun 2000 itu awal-awal kenakalan saya. Ya namanya baru lulus SMA, baru merantau ada di kota besar. Nah disitulah ketemulah dirimu yang akhirnya ternyata di situ ketemu calon suami. Kita bertemunya di dunia sangat tidak boleh ditiru. Oh gitu. Di situ akhirnya ya tiap hari sampai mungkin ini ya apa namanya kali satpamnya di sana stasiun itu kenal kali ya dari saking tiap harinya gitu. Tapi itu zaman. Nah, setelah ya udah nikah 2000 berapa kita nikah 2005 nikah. Awalnya sih mulai dari kerja di karena memang basicnya ekonomi, kita kerja di bank begini akhirnya terakhir di asuransi 8 tahun. 2000 berapa ya? 17 saya tuh galau. Kenapa? Saya bekerja di asuransi yang saat itu kalau dilihat dari bayaran sih ya lumayan ya. Kita saat itu ya bisa punya rumah, mobil, dan semuanya dicicil. Karena saat itu doyan mencicil. Karena kata leader saya harus banyak-banyak harimau, melihara harimau. Nah, akhirnya kita kemakan harimau. Dari situ ada perasaan bunda, kenapa sih kok nggak bisa nabung? Apa ini nggak berkah ya? Dari sekian duit mau nabung dikit aja kok nggak bisa. Dari situ saya mencari ada apakah sebenarnya? Apakah tidak berkah karena pekerjaan saya? Menurut saya riba itu cuma rentenir. Tapi kalau di bank, asuransi itu bukan riba menurut saya. Tapi akhirnya saya mencari, ditemukanlah saya dengan kelas Ustadz Nasrullah, Manik Rezeki. Di situ saya diajak teman saya ikut, ternyata jelek kok sama Ustadz. Sudah, di ini aja, rumahnya semua yang bisa diamputasi aja. Mobil semua dijual begini, pekerjaannya juga benar. Saya tetap ngeyel saat itu karena saya punya ya pemikiran saya sendiri ngomong, tapi saya kan jualnya syariah Ustadz sekarang. Dulu saya konven, sekarang saya concernnya di syariah. Ya gak usah, sama aja, tapi tetap saya ngeyel. Akhirnya tapi ya udah, saya ini sama suami tetap aja nggak apa-apa mah. Kan kita syariah, ya udah jalan, tapi tetap perasaan nggak enak. Akhirnya saya mencari lagi apa sih komunitas yang ini. Saya benar-benar cari tentang riba gitu. Itu ketika ini ya Mbak Pipit itu ketemu sama sang Ustadz ya? Ya. Coba Ikut curhat privat katanya. kelas. Saya kan ikut privat kelasnya di hotel apa itu di Surabaya. Akhirnya yaitu saya ikut lagi cari komunitas lagi ya. Pokoknya yang tentang ini. Akhirnya saya ketemulah sama ikut privat kelasnya PPA namanya. Pola Pertolongan Allah. Foundernya itu Randy Resa. Pas yang isi juga dari Resa, si founder. Saya ikut di Surabaya juga karena kita waktu itu masih tinggal di Sidoarjo. Jadi ikut, saya mulai dari masuk sampai pulang. Padahal itu sampai mulai dari jam 8 pagi sampai Isya ya, belum selesai jam 8. Isinya nangis aja penuh dengan bawang gitu. Nangis, padahal di situ nggak dibahas tentang riba. Cuma di situ dibahas bagaimana kita total bergantung sama Allah. Kok nyambung banget gitu, ternyata ya itu. Kita kurangnya percaya sama Allah gitu. Jadi sampai nyicil begini akhirnya ya itulah ininya. Akhirnya waktu itu saya sudah mau naik lagi. Waktu itu saya kan masih unit manager di Prudential, mau naik senior unit manager. Itu Desember. Saya sudah beli sepatu, blazer semua. Januari mau naik panggung. Pas akhir cut off tanggal 31 Desember
tinggal ada satu polis yang akhirnya saya batal isut biar saya nggak jadi naik. Akhirnya saya nggak isut karena saya sudah ini sama ini nggak bisa Pak, ini dosa. Suami saya masih nggak apa-apa lama, nggak apa-apa. Akhirnya ya udah, akhirnya suami saya ngikutin saya letakkan. Saya dari saat itu sudah, akhirnya saya tidak lanjutkan di asuransi. Saya mengundurkan diri dan saya ikut cari komunitas hijrah. Saya gabung sama mereka. Jadi awalnya memang merasa karena apa ya? Kok kayaknya ada yang aneh gitu loh. Anggaplah duit ada tapi kok nggak tenang gitu. Ada apa gitu? Nggak ada yang barokah istilahnya ya. Itu intinya tidak ada yang barokah. Akhirnya ya udah, kita rumah kita take over, mobil kita kembalikan bener-bener dikembalikan ke leasing. Sampai orang leasing kepalanya sampai begini, ibu ini gila. Baru sekarang saya dapat customer seperti ibu, nasabah seperti ibu. Harusnya kan ibu pakai aja dulu. Nanti kalau nggak bisa Pak, saya daripada muter, nanti kalau saya nggak bayar cicilan sama bapak saya diteror, hidup saya nggak tenang, mendingan saya kembalikan. Saya kembalikan semua sampai emannya sampai saat ini. Kenapa saat itu dongkrak pun nggak saya ambil gitu. Saya sudah, kalau yang aku pertama itu memang mobil second, terus saya jual terus ganti mobil yang memang dari dealer baru. Xenia itu baru, itu sudah 1 tahun kita cicil, bener-bener hilang. Sudah saat itu cicilannya 4.750.000 lah. Sudah 1 tahun belum ditambah DP. Bayangkan kerugian saya. Tapi saya ini tadinya sih eman ya, tapi ya sudahlah, daripada ini kita nanggung dosa gitu. Yes, kita kembalikan. Tapi gimana setelah istilahnya Mbak Pipit itu lepas dari hal riba tentunya ya, dari cicilan, dari kredit rumah, dari kredit ini, terus apa-apa kan sudah hilang ya? Hilang, aduh. Sudah hilang. Terus gimana cara tanpa ada pekerjaan sedikit. Betul, tanpa ada pekerjaan tapi tiba-tiba sekarang hidup lagi gitu loh. Nah, itu gimana itulah itu ceritanya? Yang dibilang mungkin pertolongan Allah ya, karena saat itu saya begini, ya Allah, kalau saya memang benar-benar berubah karenamu, pastilah Engkau tolong gitu loh. Saat itu mungkin saya tuh menginikan diri saya ada di pinggiran jurang yang sama Allah tuh siap dijorokin gitu loh. Tapi saya yakin ada tangan Allah di bawah yang mau nangkap saya gitu loh. Jadi cuma itu keyakinan saya. Pertama saya sudah begini, aduh kok nggak kuat ya, kok kita hijrah kok sama Allah tambah diuji ya, sampai duit spesial pun kita nggak punya gitu loh. Pekerjaan nggak ada, apa aja saya sampai jualan pentol begini begitu, sampai Pak RT saya tuh nggak percaya, sampai dia jalan bolak-balik loh, beneran bapak yang jualan, kenapa Pak? Sampai seperti itu gitu. Jadi saya sampai ya ampun, ternyata berat. Jadi kita di saat itu, saat kita hijrah memang diinikan sama ketidakmampuan, kayak maksudnya duit nggak ada, bener-bener kesulitan gitu secara ekonomi. Cuma ternyata saya setelah ini saya berpikir, kok ujiannya semakin, motor pun saya nggak punya loh, sampai dikasih pinjam tetangga, kalau ke barat ke timur mana-mana, sampai ada teman saya yang kasihan, ini aku udah sepeda ontel nih loh kalau mau kamu pakai itu. Dan setelah rumah saya dijual, setelah rumah saya dijual, saya tuh ngontrak di sebelah rumah saya, ngontrak. Dan itu pun orangnya itu, ya waktu itu saya masih ada uang dari penjualan rumah, saya kontrak di situ. Nah, dan itu kalau ngomong masih ada duit dari penjualan rumah, nggak ada. Benar-benar Allah mau nolkan saya. Kenapa saya nggak beli mobil? Saya Tuhan, mungkin ada yang nanya. Karena orangnya yang beli rumah saya itu sampai jual rumah itu saya nyicil sudah 4 tahun apa 5 tahun, belum DP, per bulan 3,5 kalau nggak salah. Itu saya jual 60 juta. Sama orang yang katanya dicicil 2 juta, 5 juta. Alhamdulillah. Jadi yang tadinya mau bikin modal, bikin ini, benar-benar sama Allah dinolkan. Jadi memang benar-benar biar bersih saya dari awal nol lagi. Akhirnya ya sudah, kita tetap di tapi gimana kira-kira kalau ada ini ya, kan kebetulan mungkin suami Mbak Pipit ini juga dunianya sama. Kira-kira kalau ada yang ngajak lagi ke dunia hitam, dunia terbelenggu dengan yang namanya bahasanya Mbak Pipit setan-setan ya, kira-kira gimana, mau nggak? Insya Allah sih sekarang sudah, karena sudah terpaan hidup yang seperti ini ya, kita ngerasa kita ini memang kalau namanya ini sama Allah ya, anggaplah dari riba aja, kita nih ngajak perang Allah sudah dari mulai dari zaman kita bujang mungkin ya, yang dugem lah, yang begini lah ya kan. Cuma ya itu akhirnya apa, hidup kita belangsatan, bener-bener belangsatan gitu.
Sampai dulu sering cari kayak sini loh, kayak sini, ini dikasih ini, percuma. Ya ternyata apa? Ya udah coba dibaca ini nih. Sampai suruh anyar ini nikah, sampai kita bolak-balik bangun nikah. Harimu tuh nikah salah, kata kiai. Ini ayo diperbarui. Itu kita belum sadar. Setelah kita sadar benar-benar kembali ke jalannya, baru kita sadar. Yang salah itu bukan hari nikahnya, tanggal nikahnya atau apanya. Yang salah kita kebanyakan dosa. Nah setelah itu ya udah kita lempeng aja sudah, ya udah kalau kita cuma ingin dosa kita ya udahlah terserah mau diapain. Ya setelah itu kita setelah 1 tahun sih dari rumah dijual itu kita masih di Sidoarjo. Oke Mbak Pipit, mungkin dari perjalanan kisah ya, dari nol sampai turun lagi, sampai naik lagi, mulai dari hal-hal kemudaratan ya, sampai sekarang bisa berhijab, tentunya bukan hijabnya ya, tapi semua apa yang ada di badan Mbak Pipit itu sudah terhijabi semua. Dan Amin, semoga istiqomah. Allah itu akan selalu memberikan keberkahan dan rezeki barokah. Oke Mbak Pipit, mungkin terima kasih atas undangan Mata Chandra sudah hadir di Kota Sumeneb, Kota Keris tentunya ya Mbak Pipit ya. Mungkin kita ada waktu lagi, saya undang kembali di Mata Chandra. Siap, karena ceritanya belum selesai. Jangan Oke, lupa Mbak Pipit. subscribe Mata Chandra. Terima kasih Mbak Pipit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.